Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Keasikan dengan Tuhan. Bagi kita sebagai orang percaya yang hidup hari ini, tentu tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab adalah orang baik-baik. Pertanyaannya, bagaimana pada zamannya? Apakah mereka juga dipandang sebagai orang baik-baik? Ternyata tidak, saudara. Mereka dipandang seperti orang-orang yang memiliki gangguan mental, bahkan gangguan mental yang berat, sehingga mempengaruhi perilaku, emosi, dan komunikasi mereka. Mereka juga dianggap memiliki halusinasi, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Salah satunya adalah Nuh. Nuh membuat bahtera, tapi di bukit, bukan di pantai. Sebab memang itulah perintah Allah yang dia terima. Bayangkan, bagaimana pandangan orang waktu itu. Apalagi Alkitab mencatat Nuh dikatakan sebagai pemberita kebenaran, 2 Petrus 2 ayat 5, yang artinya Nuh juga menyampaikan pesan Tuhan itu kepada orang-orang pada waktu itu. Coba kira-kira apa kata mereka? Mereka tidak mungkin bisa membayangkan bagaimana bisa ada air bah menjangkau daratan di bukit sampai membuat bahtera itu terapung. Jadi bukan tidak mungkin Nuh dianggap memiliki gangguan mental. Tidak berbeda dengan Abraham, sudah hidup mapan di tengah-tengah lingkungan keluarga, masyarakat, di lembah Sumeria yang subur dan maju. Tetapi tiba-tiba dia tinggalkan sanak keluarga dan negerinya demi ketaatan dan imannya kepada Allah. Padahal Allah tidak memberitahukan kepadanya negeri mana yang harus dituju. Ini aneh. Dan bukan tidak mungkin kalau saat itu Abraham juga ditentang, juga mendapat hambatan dari keluarga besarnya. Sadrah, Mesah, Abednego tetap kekeh menolak ketika disuruh menyembah patung di lembah Dura, walaupun diancam untuk dimasukkan ke dapur api. Mereka bahkan berani berkata, kalaupun Allah yang kami sembah tidak menolong, kami tetap tidak menyembah patung itu. Demikian juga Daniel, ketika diminta menyembah raja, dia memilih tetap berkiblat ke kota suci dan berdoa kepada Allahnya sampai akhirnya ia dimasukkan ke dalam gua singa. Dari pengalaman-pengalaman itu, tentu kita bisa menimba kebenaran yang terdapat di dalam hidup mereka. Apa itu? Mereka itu orang-orang yang asyik dalam tanda petik dengan Tuhan. Ini pasti tidak akan bisa dimengerti dan diterima oleh kebanyakan orang. Kok bisa ya? Apalagi keasikannya sampai menyita hidup mereka. Ini sungguh tidak masuk akal bagi orang-orang pada zaman itu. Lalu bagaimana dengan kita? Jujur, hari ini kita kurang, kalau tidak boleh dikatakan tidak berjuang untuk mempertahankan iman. Faktanya kita sering melakukan kompromi. Padahal jelas Yudas 1 ayat 3b mengatakan supaya kamu tetap berjuang
untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Iman adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Bicara soal iman itu bicara tentang kesungguhan kita dalam mentaati Bapa di surga. Jangan memahami iman dengan pengertian yang lain. Lah, banyak orang Kristen memahami iman hanya sekedar sebagai satu keyakinan, padahal itu tidak sama. Memahami iman sekedar persetujuan pikiran atau pengaminan akali. Maksud saya pengaminan akali. Ya, itulah bukti cerdiknya setan itu. Sehingga banyak orang memiliki pemahaman yang salah tentang iman. Dalam Lukas 18 ayat 8, firman Tuhan mengatakan, "Aku berkata kepadamu, Yesus, Anak Manusia, akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia, Yesus, itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Ini yang harus kita waspadai, saudara. Kita mesti serius memeriksa diri. Apakah iman yang kita miliki itu adalah iman yang dimaksud oleh Tuhan? Sebab kalau hanya keyakinan, persetujuan pikiran, atau pengaminan akali, tentu semua orang Kristen juga punya. Saudara, belajar secara detail dari kisah Nuh dalam Kejadian 6-7. Nuh itu harus membuat bahtera sesuai dengan desain Tuhan. Sebab kalau tidak, ketika air bah datang, kapal itu pasti tidak akan bisa melewati ombak dan akan hancur. Maka iman yang kita miliki juga sama. Kalau iman kita tidak sesuai dengan desain Allah, kita akan hancur dan binasa. Saudara, agar bisa memiliki iman sesuai desain Allah, yaitu iman yang sempurna, kita harus meninggalkan beban dan dosa. Harus, wajib, saudara. Sebab itu dikatakan Alkitab sebagai perlombaan yang wajib. Ibrani 12 ayat 1 menuliskan, "Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita." Dalam hal ini, kita harus benar-benar serius mengkoreksi diri kita. Apakah kita masih memiliki ikatan dengan dunia ini? Apakah kita masih memiliki kecenderungan berbuat salah? Kalau kita serius, saudara, Tuhan akan membuka mata pengertian kita untuk melihat hal-hal apakah yang masih mengikat kita. Dan ini akan menjadi keasikan tersendiri, keasikan dengan Tuhan yang menyita hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.